Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Salah satu tempat yang terparah waktu itu adalah di Bremen, di City Apartment. Waktu itu saya bergabung dengan satu kamar dengan WNA asing asal Georgia, laki-laki. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti program magang kerja di Jerman atau yang dikenal dengan program foreign job. Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan perdagangan orang berkedok program magang kerja mahasiswa bernama Foreign Job di Jerman. Total 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia telah mengikuti program ini. Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau foreign job untuk mahasiswa ke Jerman. Diketahui mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. 5 orang telah dijadikan tersangka dengan tuduhan perdagangan orang. 3 diantaranya merupakan dosen di 2 universitas negeri, yakni MZ, AJ, dan SS. Sementara 2 tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta, yakni A, yang merupakan Direktur PT SHB selaku agen penyalur tenaga kerja foreign job di Indonesia, serta ER, Direktur Civigen selaku pelaksana proses rekrutmen peserta foreign job. Saudara, sejumlah mahasiswa yang mengikuti program magang kerja foreign job di Jerman diduga menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Mirisnya, para tersangka saat ini merupakan seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi. Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Nasib naas menimpa sejumlah mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang kerja foreign job di Jerman. Mereka diduga menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini bermula saat KBRI di Berlin menerima aduan dari 4 mahasiswa peserta program foreign job yang merasa ditipu dan dieksploitasi pada Oktober 2023 lalu. Laporan diteruskan ke polisi yang langsung menginvestigasi program magang tersebut. Berdasarkan penelusuran polisi, terungkap sebanyak 33 universitas di tanah air telah mengirimkan ribuan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti program magang kerja di Jerman atau yang dikenal dengan program foreign job. Lalu seperti apa pengalamannya selama mengikuti program magang kerja di Jerman? Mari ikuti saya. JR bukan nama sebenarnya. Mengaku awalnya senang dapat mengikuti program magang kerja foreign job di Jerman. Mahasiswa pada sebuah universitas negeri ini mengetahui program tersebut dari temannya pada tahun 2022. Pada tahun 2022, kebetulan salah satu teman saya itu memberitahukan kalau misalnya ada program namanya foreign job, kita bisa ke Jerman selama 3 bulan dengan persyaratan bahwa waktu itu kita masih jadi mahasiswa aktif. JR mengaku tak dijanjikan gaji yang besar dari program magang ini. Jadi di awal memang saya pribadi tidak mendapatkan janji-janji, misalnya seperti peserta lain yang dibilang bahwa mereka akan bawa uang puluhan juta, kemudian mereka akan bisa traveling atau apa segala macamnya. JR merasa cukup beruntung. Di bulan pertama magang kerja di Jerman, ia menerima gaji sesuai yang dijanjikan sebesar 13 juta rupiah. Selama 3 bulan, penerimaan JR mencapai 90 juta rupiah.
berdasarkan dengan slip gaji yang saya terima itu secara kotor, itu gaji yang saya dapat sekitar 5.700 atau hampir 100 juta 90 berapa gitu. Berbeda dengan JR, Ramayana Monica, mahasiswa Universitas Jambi yang mengikuti program Friendjob, mengaku mengalami nasib memilukan. Monica hanya menerima gaji di bulan pertama sebesar 1,7 juta rupiah, jauh dari yang dijanjikan sebesar 20 juta rupiah. Waktu itu di bulan pertama saya hanya mendapatkan 77 euro atau sebanyak 1,7 juta. Kedua, saya mendapatkan 451 euro di bulan November, itu setara dengan 7 jutaan rupiah. Dan bulan ketiga, bulan Desember, saya mendapatkan 1.300 euro atau sekiranya 20-an juta rupiah. Monica mengaku awalnya tertarik Friendjob karena dijanjikan gaji yang besar. Selain itu, pihak kampus menjanjikan konversi SKS jika mengikuti program ini. Monica pun akhirnya mantap memutuskan terbang ke Jerman. Oke, awalnya saya mengetahui program ini dari kampus waktu itu di bulan April. Membuat sebuah poster dan diposting di sosial media kampus bernama UPT PK. Dan di situ ada pendaftaran. Kemudian ada juga beberapa item-item yang menjelaskan bahwa pertama ini program yang selaras dengan MBKM, bisa dikonversi ke 20 SKS, dan ada iming-iming gaji juga sebesar 20 sampai 30 juta. Namun, perlakuan yang diterimanya di Jerman jauh dari harapan. Monica sempat diberikan pekerjaan di bidang logistik dan dipaksa bekerja berat. Jadi saya bekerja untuk mengambil, mengangkat, dan memindai paket. Itu volumenya waktu itu antara 0,5 kg sampai dengan 30 kg. Selain itu, Monica selalu dipindah tempat tinggal selama di Jerman. 3 bulan di Jerman, ia dipindah sebanyak 9 kali. Setelah saya sampai di sana, ternyata saya dipindahkan sebanyak 9 kali perpindahan antar kota dalam waktu kurang dari 3 bulan. Mirisnya, Monica sempat ditempatkan pada sebuah unit apartemen bersama dengan 3 pria dari negara lain. Salah satu tempat yang terparah waktu itu adalah di Bremen, di City Apartment. Waktu itu saya bergabung dengan satu kamar dengan WNA asing asal Georgia, laki-laki. Nasib pilu Monica berakhir setelah diputus kontrak secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja tanpa alasan yang jelas. Ia akhirnya diusir paksa dari apartemen tempat ia tinggal. Waktu itu, di bulan November, saya mendapatkan pemutusan kontrak kerja secara sepihak yang menyatakan bahwa agensi ini tidak akan bertanggung jawab lagi terhadap saya. Kedua, saya diusir secara paksa dari apartemen karena berdasarkan surat pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh agensi tadi. Menurut Monica, program Friendjob dapat mengkonversi SKS, namun Monica enggan mengambil kesempatan tersebut. Ya, untuk tawaran 20 SKS kemarin yang harusnya bisa dikonversi, teman-teman yang lain bisa. Cuman saya pribadi memilih untuk tidak mengkonversi kegiatan saya. Saya tidak merasa ini sebagai pengalaman yang menyenangkan, apalagi berkaitan dengan kegiatan akademik. Lalu bagaimana pihak kampus sampai tertarik untuk mengikut sertakan para mahasiswanya dalam program magang Friendjob? UNJ diperkenalkan oleh saudara SS di bulan Februari. Kemudian datang kembali di bulan Mei 2023 di mana SS membawa PTSHB dan juga SPIGEM. Terus isi formulir, copy paste database-nya ke database yang besar. Usai kasus Friendjob mencuat ke publik, Kemendikbudristek melalui surat edaran ke perguruan tinggi menyatakan pemberhentian keikutsertaan mahasiswa mengikuti program Friendjob di Jerman. Mengutip rilis dari KBRI Jerman, program Friendjob merupakan program kerja paruh waktu.
Ferienjob tidak ada hubungannya dengan perkuliahan. Ferienjob adalah program resmi dari pemerintah Jerman. Mengutip Undang-Undang Ketenagakerjaan Jerman, Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa Ferienjob dilakukan hanya pada saat libur semester resmi. Sesuai kalender akademik Indonesia, libur panjang lazimnya dilakukan pada pertengahan tahun. Jenis pekerjaan yang dilakukan pada umumnya mengandalkan tenaga fisik. Namun di Indonesia, program Ferienjob justru ditawarkan sebagai bagian dari program pendidikan. PT SHB selaku agensi penyalur tenaga kerja Ferienjob menggandeng SS yang merupakan dosen sebuah universitas negeri di Sumatera untuk memperkenalkan program Ferienjob kepada kampus-kampus di tanah air serta mengemasnya untuk masuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami sempat menemui HL, pria 29 tahun yang pernah bekerja per waktu di PT SHB. HL adalah pengisi data calon mahasiswa magang Ferienjob untuk wilayah Indonesia Tengah. Kepada kami, HL memberitahu alur calon mahasiswa magang di Jerman. Data mereka daftar, mereka setuju untuk ikut daftar, terus isi formulir, terus kemudian saya palingan copy paste database-nya ke database yang besar, terus kemudian mulai jelaskan. Sebenarnya proses penjelasan itu mereka harus sudah tahu sebelum daftar itu. HL juga menegaskan bahwa salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi ke mahasiswa dan beberapa kampus untuk menjalin kerjasama dengan PT SHB. Tugas saya itu sebenarnya hanya menjelaskan kalau ada mahasiswa yang tahu informasi ini misalnya lewat Instagram atau website dan lain-lain. HL sebelumnya telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait PT SHB. Namun, HL tak tahu menahu soal proses pelayanan PT SHB di Jerman. Karena saya tupoksinya adalah tim di lapangan, jadi istilahnya tanggung jawabnya saya itu sampai mereka keberangkatan aja. Jadi nanti ketibaan mereka di Jerman itu ada tim di Jerman lagi. Jadi tentang bagaimana mereka akomodasi penjemputan dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kampus terlibat kerjasama dengan PT SHB dalam program Ferienjob, kami mendatangi Universitas Negeri Jakarta, salah satu kampus yang mengirimkan mahasiswanya dalam program ini. Ini pertama kali sendiri UNJ diperkenalkan oleh saudara SS di bulan Februari, yang dimana SS ini merupakan salah satu dosen di universitas di Jambi. Nah, pada bulan Februari, ketika dia bersosialisasi tentang program magang internasional ini, kemudian datang kembali di bulan Mei 2023, di mana SS membawa PT SHB dan juga Spigen. SS dan PT SHB berhasil meyakinkan pihak UNJ bahwa program magang mahasiswa Ferienjob merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SS dan PT SHB mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari program MBKM, karena di situ ada program bersertifikat. Karena benefit dari program ini salah satunya adalah mahasiswa nanti akan mendapatkan sertifikat di tempat magang. UNJ akhirnya setuju menjalin kerjasama dengan PT SHB. Hasilnya, sebanyak 93 mahasiswa UNJ diberangkatkan ke Jerman pada Oktober 2023. Demi menyukseskan program tersebut, pihak kampus bahkan memberikan dana pinjaman kepada mahasiswa yang akan diberangkatkan. Memberikan dana pinjaman ke para mahasiswa, yang dimana dana pinjaman ini sebesar 24 juta. Yang itu digunakan ya di satu sisi untuk tiket pesawat, di satu sisi untuk di administrasi yang nanti akan ditransfer ke PT SHB dan Spigen. Pihak UNJ pun dapat mengkonversi praktik magang di Jerman ke dalam perhitungan SKS. Informasi konversi ini diterima pihak UNJ dari penyelenggara PT SHB. UNJ yang mengkonversi SKS tersebut, karena konversi SKS itu di satu sisi dalam konteks kurikulum Merdeka, ini kan otonomi dari pihak kampus. Dua dosen Universitas Negeri Jakarta kini menjadi tersangka TPPO karena berperan membawa program Ferienjob ke kampus. Selain itu, memfasilitasi mahasiswa dalam peminjaman dana talangan guna mengikuti program Ferienjob. Penetapan status tersangka ini disesalkan oleh pihak kampus. UNJ menegaskan dua dosennya adalah korban PT SHB. Jadi
kami tegaskan dua dosen kami adalah korban dari penyelenggara PTSHB. Tidak ada niatan baik oleh dua dosen kami maupun atas nama institusi melakukan yang namanya dugaan TPPO. UNJ akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan PTSHB serta memberikan pembelaan dan pendampingan hukum kepada dua dosennya yang menjadi tersangka dan para mahasiswa. UNJ juga melakukan langkah hukum dengan melaporkan PTSHB dengan dugaan penipuan yang dilakukan PTSHB kepada UNJ, termasuk di dalamnya dosen kami dan juga mahasiswa kami. Komnas HAM menyoroti kasus ini. Koordinator Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, kasus Ferenjob kerap berulang. Kasus serupa pernah terjadi melibatkan Indonesia dengan sejumlah negara. Kasus yang baru-baru ini terjadi terhadap mahasiswa magang di Jerman, jauh sebelum itu sudah banyak terjadi kasus di mana mahasiswa magang menjadi korban TPPO di Jepang, kemudian di Malaysia, dan di beberapa negara-negara yang lain gitu. Menurut Komnas HAM, kelalaian tidak hanya menimpa sejumlah pihak di universitas. Kementerian juga dinilai lalai dalam mengawasi penyelenggara Ferenjob seperti PTSHB. Sebenarnya ini beberapa pihak mengalami kelalaian gitu ya, diduga kuat mengalami kelalaian, baik itu dari pihak universitas, kampus-kampus maupun dari kementerian yang tidak melakukan pengawasan, evaluasi, kontrol terhadap program magang. Bekerja manipulatif, korban tidak menyadari telah terjerat TPPO. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari transorganized crime. Nah, sindikat TPPO itu selama ini memang bekerja dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah transorganized crime atau kejahatan lintas negara terorganisir yang bekerja dengan cara manipulatif. Tidak merasa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari transorganized crime. Nah, sindikat TPPO itu selama ini memang bekerja dengan cara-cara yang sangat manipulatif. Program Ferenjob menurut Komnas HAM harus ada tanggung jawab pidana dari para pelaku sehingga para mahasiswa ini menjadi korban TPPO. Komnas HAM mengatakan tindakan para pelaku memenuhi unsur TPPO, diantaranya memindahkan mahasiswa berkali-kali dari yang dijanjikan, serta mahasiswa harus terjerat utang piutang untuk berangkat ke Jerman. Peran mulai dari merekrut gitu ya, kemudian memfasilitasi dan mengakibatkan orang tereksploitasi, inilah peran-peran itu yang mesti dibuktikan. Para tersangka memanfaatkan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai celah kejahatan. Karena program magang sendiri itu kan sejak kampus memiliki program Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar itu mungkin gitu ya dibaca oleh sindikat itu sebagai satu peluang. Saya kira dalam waktu dekat nanti Komnas HAM akan menyampaikan kepada para pihak, terutama kepada pemerintah terkait hasil kajian Komnas HAM mengenai TPPO yang kami berharap ini bisa ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah terkait dengan peningkatan upaya-upaya pelindungan masyarakat dari ancaman TPPO. Kami berupaya meminta tanggapan Kemendikbudristek soal pengawasan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Saudara, kami sudah mengirimkan surat untuk wawancara langsung bersama Dirjen Diktiristek untuk wawancara bersama kami di program Sasaran di Kompas TV. Namun hingga kini pihak Diktiristek belum bersedia untuk kami wawancarai terkait keikutsertaan sejumlah mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang kerja Ferenjob di Jerman. Bagi mahasiswa peserta magang Ferenjob yang menjadi korban, restitusi atau ganti rugi wajib diberikan. Kami berharap tentu saja bahwa tidak hanya menjerat para pelaku, tetapi bagaimana para korban itu juga didorong agar mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari apa yang sudah mereka alami selama menjadi korban TPPO.
Menanggapi hal tersebut, Universitas Negeri Jakarta mengaku telah memberikan pendampingan psikologis dan hukum sebagai bentuk penanganan mahasiswa yang menjadi korban TPPO. Pertanggungjawaban pihak kampus terhadap mahasiswa tentu memberikan pendampingan psikologis ya terhadap mahasiswa kami. Kita juga sudah memfasilitasi mahasiswa melalui unit pelaksana teknis kita yang memang bagian bimbingan konseling. Sebagai alumni program magang kerja di Jerman, Monica berharap pemerintah mengambil langkah serius agar mahasiswa tidak menjadi korban. Saya masih banyak melihat program-program magang yang diberikan keleluasaan di kampus untuk menggait para mitra non-pemerintah. Saya pikir harus ada perbaikan ya di pemerintah termasuk Kemendikbudristek bahwa perlu pengawasan di kampus-kampus untuk meninjau apakah program-program magang yang serupa ini sesuai atau tidak. Monica menambahkan, perlu pendampingan hukum dan psikologis kepada para korban. Tidak hanya itu, ganti rugi secara material pun dapat diberikan. Memberikan ruang untuk teman-teman ini, ruang aman bagi teman-teman, entah itu dari dampingan hukum maupun dampingan psikologis. Dan saya pikir restitusi juga perlu untuk teman-teman yang korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian mereka. Saudara, hingga kini polisi masih terus mengusut dugaan TPPO mahasiswa magang di luar negeri hingga kini terus berlangsung. Pemerintah pun mengeluarkan surat edaran bagi perguruan tinggi untuk tidak ikut dalam variant job. Langkah ini diambil agar program magang kerja mahasiswa di luar negeri tak lagi menjadi polemik. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.